Bab 681 Puncak Kolam Emas. Di puncak gunung, mata Mu Chen, yang tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Salah satu matanya dipenuhi dengan api ungu, sementara yang lain berkedip-kedip dengan kilat hitam, terlihat sangat misterius dan aneh. Dia tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Dua garis cahaya dengan cepat terbang dari telapak tangannya secepat kilat, berubah menjadi seekor naga ungu besar dan gajah petir hitam yang bisa dilihat dari cakrawala. Dua sosok kolosal itu melayang di cakrawala saat mereka menyebabkan fluktuasi energi spiritual di wilayah ini semakin mendidih. Naga dan gajah bertemu. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya saat auman naga dan lolongan gajah bergema di cakrawala. Kedua sosok kolosal itu terbang keluar. Mereka seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala dan bertabrakan. Boom! Gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan menimbulkan malapetaka. Kedua atribut tersebut saling bertabrakan, menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Api ungu dan petir hitam menggeliat dengan keras saat cakram cahaya yang kira-kira seukuran satu kaki perlahan-lahan terbentuk. Cakram cahaya itu terbelah menjadi ungu dan hitam dengan naga ungu dan gajah hitam di atasnya. Itu seperti naga dewa dan mutiara gajah dengan dua kekuatan energi yang mengerikan berkumpul bersama, menyebabkan perubahan yang mencengangkan. Retak. Ruang angkasa sepertinya tidak dapat menahan energi ini saat retakan halus mulai menyebar. Wajah Mu Chen juga berubah menjadi muram pada saat ini karena energi itu sepertinya telah melampaui kendalinya. Seni sembilan naga dan gajah ini benar-benar menakutkan. Energi yang hebat berdenyut pada cakram cahaya naga dan gajah, menunjukkan tanda-tanda akan hancur berantakan. Wosh! Frekuensi denyutan meningkat pada cakram cahaya naga dan gajah dan mengeluarkan suara mendengung di ujungnya. Melihat situasinya, Mu Chen segera menjentikkan jarinya saat cakram cahaya naga dan gajah berubah menjadi semburat cahaya yang keras yang terbang ke kejauhan. Mu Chen baru saja melempar cakram cahaya naga dan gajah yang berada di luar kendalinya, dan sudut bibirnya bergerak-gerak, menyadari bahwa itu diarahkan ke Istana Sembilan Neter. Sinar cahaya melesat melintasi cakrawala saat dengan cepat turun menuju Istana Sembilan Neter. Russell! Seberkas cahaya melesat keluar dari Istana Sembilan Alam Maut, muncul di cakrawala. Yang muncul adalah Nine Neter, dia juga sedikit terkejut saat melihat serangan yang datang. Tak lama kemudian, ada kemarahan dan senyuman di wajahnya ketika dia melihat asal serangan itu. Orang itu, Nine Neter menggerutu sambil mengulurkan tangannya. Tak lama kemudian, energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar, membentuk sayap cahaya yang luas. Sayap-sayap itu terlipat bersama seperti perisai untuk melindunginya. Boom! Cakram cahaya naga dan gajah dengan keras berbenturan dengan sayap-sayap cahaya. Dalam sekejap, gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Terlihat dari jauh, mereka seperti kembang api yang sangat besar. Semua orang di Istana Sembilan Neter juga mengangkat kepala mereka dengan kaget setelah menyaksikan adegan ini. Gelombang kejut energi spiritual yang disebabkan oleh ledakan cakram cahaya naga dan gajah sepenuhnya ditangkal oleh sayap-sayap cahaya. Namun, saat gelombang kejut menghilang, sayap cahaya juga mulai runtuh, bersamaan dengan ekspresi heran yang tertulis di wajah cantik Nine Neter. Satu lapisan pertahanannya benar-benar dihancurkan oleh serangan Mu Chen. Meskipun hanya terbentuk begitu saja, kekuatannya sebagai penguasa kelas 4 adalah 3 tingkat di atas Mu Chen. Itu adalah jarak yang tidak dapat dilengkapi dengan metode apapun dengan mudah. Tatapan Nine Neter berkedip-kedip saat dia melangkah maju dan langsung muncul di hadapan Mu Chen, yang berada di puncak gunung yang jauh. Yang terakhir memiliki ekspresi malu saat dia dengan cepat berkata, itu adalah kesalahan, kesalahan. Apa itu tadi? Nine Neter tidak menyalahkan Mu Chen, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah seni sembilan naga dan gajah dari pelelangan. Mu Chen tidak menyembunyikannya darinya saat dia menjawab sambil tersenyum. Oh, Anda telah berhasil mengolahnya. Alis Nine Neter berkedut lembut saat keterkejutan di matanya semakin dalam. Dia telah melihat gulungan Divine Art itu sebelumnya dan tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Tapi saat ini, Mu Chen telah berhasil mengolahnya. Saya baru saja berhasil menyentuh pijakannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari Nine Neter dan dia memberitahunya wawasan apa yang dia peroleh darinya. Mendengar kata-katanya, Nine Neter dengan ringan mengerutkan alisnya. Jadi ternyata seni sembilan naga dan gajah ini tidak bisa langsung dieksekusi dan harus dibentuk di laut berdaulat terlebih dahulu. Juga, menurut apa yang baru saja Anda katakan, naga dan gajah harus dibentuk dengan dua kekuatan dari dua atribut yang berbeda. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Itu adalah poin yang paling penting dan menantang.
Jika bukan karena fakta bahwa dia sebelumnya telah mengembangkan fisik Dewa Petir, sehingga memiliki kekuatan petir, dia mungkin tidak akan berhasil mengembangkan seni sembilan naga dan gajah. Kekuatan energi petir Anda bergantung pada fisik Dewa Petir, jadi saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk sepenuhnya mengembangkan seni sembilan naga dan gajah ini hingga tuntas dengan energi petir ini. Meskipun Nine Nether belum mengembangkan seni sembilan naga dan gajah, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang dengan pengalaman yang luas seperti yang dia katakan setelah merenung sejenak. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukkan kepalanya juga dengan alisnya disatukan. Saat ini, dia baru saja menyelesaikan kultivasi awal dari seni sembilan naga dan gajah. Dengan demikian, dia hampir tidak bisa mendukungnya dengan energi petir dari fisik Dewa Petir. Namun, begitu pencapaiannya sudah jauh di dalam, energi petir yang dia perlukan pasti bukan sesuatu yang bisa didukung oleh energi petir ini. Seni sembilan naga dan gajah, pada puncaknya, dapat membentuk sembilan naga dan sembilan gajah. Saat ini, Mu Chen baru saja menciptakan seekor naga dan gajah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mu Chen menggaruk kepalanya sambil berkata, menatap Nine Nether. Nine Nether sejenak merenung dan tertawa, sulit untuk mengatakannya, tetapi pada saat yang sama, juga mudah untuk mengatakannya. Cukup menyatu dengan energi lain dengan atribut petir. Saat ini, energi spiritual Mu Chen menyatu dengan api abadi. Selama dia menyatu dengan energi petir lain, energi spiritualnya akan memiliki dua atribut. Dengan demikian, itu sangat cocok untuk seni sembilan naga dan gajah. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Saat itu, ketika dia menyatu dengan api abadi, dia sangat menderita. Dan saat ini, dia harus menyatu dengan energi lain dengan atribut yang unik. Bahaya dan ketangguhannya bukan hanya satu ditambah satu, banyak ahli sovereign tidak berani menyatu dengan dua energi dengan dua atribut berbeda dalam kehidupan mereka. Dalam sekejap, jika terjadi bentrokan antara kedua energi tersebut, efek sampingnya pasti tidak akan kecil. Meskipun sangat sulit bagi orang lain, ada peluang keberhasilan bagi Anda. Bagaimanapun, Anda sebelumnya telah mengembangkan fisik Dewa Petir. Dengan demikian, tubuhmu dan energi spiritual dalam tubuhmu akan memiliki kecocokan terhadap energi petir. Jadi, kau hanya perlu menyatu dengan energi petir lain yang tidak lebih lemah dari api abadi. Kau bisa mencobanya. Nine Nether berkata dengan serius. Energi petir yang tidak lebih lemah dari api abadi. Mu Chen tersenyum pahit. Api abadi bukanlah kubis di warung-warung jalanan, tidak mudah untuk menemukan energi petir yang sebanding dengan api abadi. Karena tidak perlu terburu-buru, kamu bisa mencarinya secara perlahan. Jika kamu ditakdirkan, kamu akan menemukannya. Nine Nether dengan lembut menepuk bahu Mu Chen dengan tangan seperti giok saat dia menghibur. Mu Chen menganggukkan kepalanya, ini adalah satu-satunya cara. Tapi untungnya, dia tidak terburu-buru untuk itu karena seni sembilan naga dan gajah sudah cukup baginya untuk perlahan-lahan menyelidikinya. Dalam 3 hari, kompetisi Great Law Gold Pond akan dimulai. Nine Nether menatap Mu Chen dengan matanya yang cemerlang saat dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kami akan bergantung pada penampilan Anda agar Istana Sembilan Nether kami mendapatkan wajah kami kembali. Saya dengan tulus akan mematuhi perintah Tuan Istana. Mu Chen menangkupkan tangannya dan tertawa, mata hitamnya berkedip-kedip dengan kemegahan. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran pertamanya sejak kedatangannya di Great Law Gold Pond. Saat ini, di dunia seribu dewa, itu mirip dengan saat itu, ketika dia baru saja tiba di Akademi Spiritual Surgawi Utara tanpa ketenaran. Namun, dia tahu bahwa akan ada hari di mana dia akan menonjol di antara banyak orang jenius yang mengerikan di dunia seribu dewa dan memenuhi janjinya pada gadis yang telah dia lewatkan. Dia menunggu hari itu dengan penuh harapan. Pemuda itu mengangkat kepalanya di puncak gunung sambil melihat ke cakrawala dengan busur lembut yang perlahan-lahan terangkat di sudut bibirnya. Dia terlihat gagah dan penuh dengan rasa percaya diri. Luoli, tunggu aku membunuh dan menyembelih untukmu. 3 hari dengan cepat berlalu dalam sekejap mata. Boom, boom. Ketika matahari ketiga merobek malam yang gelap dan menyinari tanah ini, tabuhan genderang yang berat perlahan terdengar di seluruh Great Skylaw. Tabuhan genderang itu dipenuhi dengan niat bertarung yang menggebu-gebu, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini tampak gelisah. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala saat hembusan angin yang tajam terdengar di antara langit dan bumi. Kompetisi Great Law Gold Pond dapat dianggap sebagai acara besar di domain Great Havenlaw. Kompetisi untuk itu akan sangat ketat untuk berbagai faksi. Semua orang ingin tampil menonjol dalam kesempatan ini. Untuk mencapai kinerja yang layak, berbagai faksi akan mengirimkan ahli terkuat mereka. Berharap untuk meningkatkan prestise faksi mereka di domain Great Havenlaw.
Tapi, tentu saja, belum lagi betapa menggiurkannya Great Law Gold Pond, kekuatan aneh untuk membuat badan surgawi berdaulat menjadi lebih sempurna sudah cukup untuk membuat banyak ahli berdaulat ngiler. Di kedalaman domain Great Havenlaw berdiri sebuah puncak gunung yang megah. Puncak gunung itu ditutupi dengan warna hijau subur saat cahaya keemasan memancar dari puncaknya, sangat menyilaukan. Itu adalah lokasi kolam emas Great Law. Puncak gunung ini dikenal sebagai Puncak Gold Pond, wilayah terlarang di domain Great Havenlaw. Dilarang masuk pada waktu-waktu biasa. Itu hanya dibuka selama kompetisi Great Law Gold Pond, di mana entry diizinkan. Saat ini, niat bertarung meringkuk di bawah puncak Gold Pond saat suara-suara mendidih membumbung tinggi di Cakrawala. Kerumunan orang berkulit hitam memanjang hingga ke ujung garis pandang di bawah gunung, sungguh pemandangan yang luar biasa. Di bawah gunung, ada 9 tahap batu besar. Tahap-tahap batu itu sangat luas dengan niat membunuh yang membumbung tinggi di langit. Ada 8 faksi berbeda yang kekuatannya tidak biasa yang diam-diam berdiri di atasnya, kemegahan mereka sangat mengkhawatirkan. Tahap batu 9 meter adalah yang terakhir dan kosong saat ini, tanpa seorang pun di atasnya. Pemandangan ini disadari oleh banyak orang, tetapi itu tidak terduga bagi mereka, karena mereka tahu bahwa tempat istana 9 meter telah kosong selama bertahun-tahun. Jadi, semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Setidaknya, dalam pandangan banyak orang, istana 9 meter sudah tidak ada di dunia nyata di domain Great Havenlaw. Boom! Tepat ketika banyak orang merasa jijik di dalam hati, tiba-tiba ada niat membunuh yang mencengangkan jauh di seberang Cakrawala. Sejumlah orang mengangkat kepala mereka dan melihat segumpal awan hitam menyapu dan mendarat dengan deras di tahap batu itu. Itu adalah pasukan yang terdiri dari hampir 1000 orang yang mengenakan baju besi hitam yang berdiri dengan tenang tanpa ada kata-kata yang keluar dari mereka. Namun, niat membunuh yang terpancar dari mereka benar-benar membuat alis mata terangkat. Berdiri di depan pasukan itu adalah siluet ramping. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan saat dia dengan tenang mengangkat kepalanya. Tatapannya menatap 8 tahap batu lainnya tanpa rasa takut pada bola matanya yang hitam. Bab 682 Persaingan Kolam Emas Mertua. Awan hitam pasukan itu berdiri dengan tenang di tahap batu ke-9 saat keributan yang awalnya ada di wilayah ini sedikit melemah karena banyak tatapan yang memiliki noda keheranan melintas di mata mereka. Itu karena pasukan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak lebih lemah dari pasukan terkuat lainnya di bawah 8 raja lainnya. Ini adalah pasukan 9 neter dari Istana 9 neter. Aku tidak pernah berpikir bahwa pasukan 9 neter akan memiliki sikap yang mengesankan. Bukankah dikatakan bahwa pasukan 9 neter adalah pasukan terlemah di domain Great Havenlaw? Menilai dari kemegahan ini, sepertinya tidak seperti itu. Ya, sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya. Istana 9 neter ini tampak rendah hati tapi sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka. Rumor mengatakan bahwa penguasa Istana 9 alam bawah yang telah hilang selama bertahun-tahun telah kembali. Saya khawatir Istana 9 neter akan segera bangkit. Bagaimana bisa semudah itu? Saat itu, ketika Raja 9 neter berada di domain Havenlaw besar, tidak banyak pencapaian Istana 9 neter, tidak sebanding dengan 8 raja. Sekarang setelah dia kembali, aku khawatir masih akan sulit baginya untuk bersaing dengan 8 raja lainnya. Semua orang melihat ke arah pasukan seperti batu besar yang tidak memiliki gerakan apapun saat beberapa bisikan lembut terdengar. Ketenaran Istana 9 neter tidak tinggi. Lagi pula, kekuatan 9 neter tidak kuat di masa lalu. Saat itu, ketika dia menjadi penguasa istana, itu menarik beberapa kritik, tetapi karena dia mendapat dukungan dari Kaisar Burung Bangkai Langit dan latar belakang klan Burung 9 neter, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun di permukaan. Tapi di balik itu, ada banyak pertanyaan mengenai posisi 9 neter. Siapa pemuda itu? Ketika semua orang memusatkan perhatian pada pasukan 9 neter, mereka pasti menyapu pandangan mereka ke depan. Itu adalah seorang pemuda dengan sosok ramping dan ekspresi tenang, yang menimbulkan beberapa suara keraguan. Pemuda itu adalah penguasa domain. Sepertinya Raja 9 neter ini masih sama seperti masa lalu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa siapapun bisa naik posisi di domain Great Havenlaw? Beberapa orang tidak bisa menahan cibiran. Jelas, mereka cemburu dengan fakta bahwa Mu Chen bisa menjadi domain lord di domain Great Havenlaw di usianya. Meskipun usia Mu Chen ini tidak terlalu besar, rumornya dia sudah berada di alam berdaulat. 2 bulan yang lalu, seorang domain lord di bawah Bloodhawk King dikalahkan dalam sebuah gerakan olehnya. Haha, mengalahkan domain Lord Zhao tidak berarti apa-apa.
Raja Sembilan Neter ini sepertinya ingin Mu Chen merebut kuota Gold Pond, tidak bisa dihindari baginya untuk bersaing melawan 4 tuan besar domain. Meskipun Mu Chen ini memiliki kemampuan yang datang, dia masih beberapa tahun terlalu muda untuk berada di level yang sama dengan 4 penguasa domain besar. Ya, apa yang kau katakan memang masuk akal. Kali ini, Raja Sembilan Neter jelas sedikit terlalu gegabah. Aku khawatir dia tidak hanya tidak akan mendapatkan kecemerlangan apapun, tapi dia mungkin juga akan kehilangan mukanya. Wosh! Setelah kemunculan pasukan 9 Neter, 3 sinar cahaya tambahan terbang dan turun ke singgasana di tahap batu ke-9, yang menarik banyak pandangan. Sosok itu adalah sosok yang ramping dan tinggi yang mengenakan baju besi hitam. Baju perangnya menggambarkan sosoknya yang indah dan memikat. Lekuk tubuhnya sangat menawan saat rambutnya berkibar dengan santai, membuatnya tampak gagah dan tampak tangguh. Kulitnya yang halus dan bulat seputih salju di balik rok perangnya menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang bahkan merasakan mulut dan lidah mereka kering karena sepasang kakinya, belum lagi pemilik kaki itu yang juga memiliki sosok yang meledak-ledak serta penampilan yang elegan. Jelas, wanita yang luar biasa seperti itu, bersama dengan posisinya yang tinggi, dengan mudah meningkatkan pikiran menaklukkan orang lain. Sosok itu secara alami adalah Nine Neter. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling sambil duduk di atas singgasana dengan Tang Bing dan Tang Rou berdiri di sisi kiri dan kanannya. Keduanya memiliki penampilan yang sama, tetapi temperamen mereka berbeda. Dalam sekejap, tempat itu menjadi lokasi yang paling menarik perhatian. Haha, 9 Neter, Istana 9 Netermu akhirnya datang. Aku awalnya mengira Istana 9 Netermu sudah menyerah. Jika itu masalahnya, Anda mungkin tidak akan mengambil kualifikasi yang telah Anda lakukan dengan susah payah dengan begitu serius. Ketika 9 Neter muncul, tawa juga bergema. Di atas tahap batu yang tidak terlalu jauh, Bloodhawk King tersenyum saat dia melihat ke arah ini, tawanya lugas. Mendengar kata-katanya, Nine Neter dengan dingin menyapu tatapannya ke arah Bloodhawk King dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak butuh Bloodhawk King untuk mengkhawatirkan masalah Istana 9 Neterku. Raja Elang Darah tersenyum saat telapak tangannya dengan lembut membelai sandaran tangan dengan hawa dingin yang keluar dari mata merahnya, membuatnya terlihat agak ganas. Siapapun bisa merasakan atmosfer aneh antara 9 Neter dan Raja Elang Darah. Raja-raja yang tersisa juga menyaksikan dari samping tanpa berniat untuk terlibat. Di domain Great Havenlaw, 9 raja memiliki posisi penting. Selain Istana 9 Neter, kekuatan mereka kurang lebih sama. Jadi tidak ada orang yang benar-benar yakin dengan yang lain. Untuk memperebutkan keuntungan dan sumber daya, mereka telah saling mengadu pedang di antara mereka sendiri. Dengan demikian, perang semacam ini bukanlah hal yang asing. Secara alami, tidak akan ada orang yang akan ikut campur dan membuat diri mereka tersapu di dalamnya tanpa alasan. Saat ini, 9 Neter tidak sama dengan masa lalu karena kekuatannya bahkan membuat raja-raja lain merasa takut. Mu Chen berdiri di depan pasukan 9 Neter sambil dengan tenang menyapu pandangannya ke arah Aula Elang Darah. Di tahap batu yang luas, ada pasukan yang sama, tetapi mengenakan baju besi merah, pasukan itu diselimuti aura ganas. Jelas, itu adalah pasukan yang ahli dalam pertempuran. Meskipun Raja Elang Darah ini begitu mendominasi, ada ahli sebanyak awan sebagai bawahannya. Tuan domainmu, itu adalah pasukan Elang Darah dari Aula Elang Darah, yang dikendalikan oleh Wu Tian dan Cao Feng bersama-sama. Selama bertahun-tahun, kota-kota milik Istana 9 Neter kita disapu oleh mereka berdua, menyebabkan banyak kota beralih ke Aula Elang Darah. Di belakang Mu Chen, San Yue berkata dengan kemarahan dalam suaranya. Bajingan itu Cao Feng, jika bukan karena Tuan 9 Neter, dia pasti sudah mati seperti anjing. Dan sekarang, dia membantu orang lain untuk berurusan dengan Istana 9 Dewa. Jika ada perubahan, kami dari pasukan 9 Dewa tidak akan membiarkan hal itu terjadi. San Yue mengertakkan gigi saat dia berbicara. Jelas, kebenciannya pada pengkhianatan Cao Feng telah mencapai batas. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Tepat ketika dia akan berbicara, dia merasakan dua tatapan dingin yang diarahkan padanya. Dia dengan ringan mengangkat kepalanya dan melihat Wu Tian dan Cao Feng, yang berdiri di garis depan pasukan Elang Darah mengarahkan tatapan mereka padanya. Tatapan mereka bertiga beradu saat sekelumit senyum buas muncul di sudut bibir Wu Tian. Tatapan Cao Feng dingin, penuh dengan niat bertarung yang kuat. Di masa lalu, pasukan 9 Neter dari Istana 9 Neter dikelola olehnya. Saat ini, posisi Mu Chen mirip dengannya di masa lalu. Jelas, 9 Neter bermaksud agar Mu Chen menggantikannya. Meskipun dia telah mengkhianati dan meninggalkan Istana 9 Dewa, Cao Feng masih merasa tidak nyaman.
Jika Mu Chen melakukan lebih baik darinya, bukankah itu berarti dia, Cao Feng, tidak ada bandingannya dengan Mu Chen? Sebagai orang yang sama-sama dibawa ke domain Great Havenlaw oleh Nine Nether, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Cao Feng dengan keluasan pikirannya yang kecil. Karakternya jelas merupakan karakter yang akan berpaling dari orang lain daripada orang lain berpaling darinya. Jika ada kesempatan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencegah dia meninggalkan puncak Gold Pond. Cao Feng menoleh saat dia berbicara dengan Wu Tian. Haha, sepertinya kau agak membenci orang itu. Wu Tian tersenyum dengan mata menyipit saat dia menepuk bahu Cao Feng dan melanjutkan, wajar jika ada yang terluka dan mati dalam kompetisi Gold Pond. Tidak masalah jika seseorang terlalu berat dengan tangannya. Tapi tujuan utama kita adalah mendaki puncak. Mengenai orang itu, Tuhan telah mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan menghadapinya. Aku yakin dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat kolam emas. Mendengar kata-katanya, Cao Feng tersenyum dengan penyesalan. Tapi itu juga yang terbaik. Jika orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Gold Pond, itu bisa dengan jelas menunjukkan betapa tidak mampunya dia. Pada saat itu, Istana Sembilan Nether pasti akan menjadi bahan tertawaan. Tuan domainmu, Anda pasti harus berhati-hati terhadap kedua orang itu dalam kompetisi Gold Pond. Ketika Cao Feng dan Wu Tian menatap Mu Chen dengan niat buruk, San Yue berkata kepada Mu Chen dengan suara lembut. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami melihat tatapan yang mirip dengan kucing yang sedang melihat tikus di Wu Tian dan Cao Feng. Kecuali, sudut bibirnya terangkat sedikit, masih belum jelas siapa kucing dan tikus itu. Sebuah aroma berhembus saat Tang Bing perlahan-lahan mondar-mandir ke sisi Mu Chen. Tatapannya melihat sekeliling, itu agak menawan saat dia memberi Mu Chen senyuman ringan tak lama kemudian. Senyumannya itu langsung menarik banyak tatapan panas. Pengurus rumah tangga Tang, instruksi apa yang Anda miliki? Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Tang Bing memutar matanya ke arah Mu Chen sambil berkata, kakak perempuan Sembilan Nether menyuruhku memberitahumu bahwa ada hampir 100 orang dalam kompetisi Gold Pond, tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Ada begitu banyak. Mu Chen berbicara dengan heran, bukankah dikatakan bahwa kualifikasinya terbatas? Ketiga Lord meningkatkan kualifikasi untuk kompetisi Gold Pond kali ini. Mereka yang bisa berpartisipasi tidak hanya terbatas pada bawahan 9 raja, bahkan beberapa pasukan anak perusahaan di bawah domain Great Havenlaw juga memiliki beberapa kualifikasi. Saat dia berbicara, Tang Bing melirik ke arah Aula Elang Darah dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tapi itu bukan kabar baik untukmu. Menurut apa yang saya tahu, beberapa pasukan anak perusahaan memiliki hubungan baik dengan Aula Elang Darah. Untuk mendapatkan dukungan dari Bloodhawk Hall, mereka mungkin akan menghalangimu untuk mendekati Gold Pond. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya, bagaimanapun juga, kekuatannya terlalu tipis. Hanya berurusan dengan Wu Tian dan Cao Feng saja akan mengharuskan dia untuk memberikan segalanya. Jika orang-orang itu ikut campur, itu mungkin benar-benar akan menimbulkan masalah baginya. Aula Darah Elang itu memang penuh kebencian. Melihat Mu Chen mengerutkan alisnya, Tang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya saat dia melirik ke tahap batu di kejauhan, mengertakkan gigi dan hendak berbalik. Kakak Tang Bing, apa yang kamu lakukan? Mu Chen menatapnya dengan ragu. Aku. Wajah Tang Bing sedikit memerah saat dia berkata dengan suara lembut, aku akan mencari Zhou Yue untuk memintanya membantumu menyingkirkan rintangan itu. Dengan cara ini, Anda akan dapat menghemat tenaga. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Zhou Yue, dia hanya bisa meminta bantuannya saat ini. Mu Chen tertegun saat dia melihat ke arah Tang Bing. Tak lama kemudian, dia menarik kembali pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu Nona Tang Bing mengkhawatirkan hal ini. Wajah Tang Bing sedikit berubah saat dia menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen. Dia tampaknya merasakan ketidakpedulian dalam suaranya. Sejak mereka saling kenal, ini masih pertama kalinya dia melihat wajah Mu Chen yang menusuk. Saat ini, pupil matanya dipenuhi dengan rasa dingin, tampak agak menawan. Batuk asteris tuan domainmu, kakak perempuan Tang Bing tidak memiliki pikiran lain, dia hanya berharap Istana Sembilan Nether kita mencapai kinerja yang baik di babak ini, sehingga akan terlihat bagus untuk Tuan Sembilan Nether. Qiyu San segera berkata sambil menonton. Meskipun dia jauh lebih tua dari yang terakhir, dia sangat menghormatinya. Kata-katanya terhenti saat dia menatap Tang Bing, yang matanya memerah. Kakak Tang, jika Anda pergi mencari Zhou Yue, tidak hanya itu tidak akan terlihat bagus untuk Istana Sembilan Nether kita, saya khawatir orang lain juga akan mengatakan bahwa Tuan domainmu membutuhkan seorang wanita untuk menjadi perantara baginya dalam kompetisi Gold Pond.
Meskipun kita semua tahu kekuatan tuan domainmu, bagaimanapun juga, gosip adalah hal yang menakutkan. Mata Tang Bing memerah. Dia selalu kuat, jadi dia tidak mau menunjukkan sisi lemahnya saat ini. Tatapannya memerah saat dia menatap Mu Chen. Aku tidak meremehkanmu. Rumor mengatakan bahwa Raja Elang Darah telah mengundang 4 ahli yang kekuatannya berada di puncak alam berdaulat kelas 1 untuk menghadapimu. Jika Wu Tian dan Cao Feng ditambahkan ke dalam susunan, bahkan jika Anda kuat, bisakah Anda melewatinya dengan utuh? Mu Chen menyipitkan kedua matanya saat dia menatap Tang Bing, yang matanya merah tetapi masih mempertahankan wajah yang kuat. Hatinya melunak saat ekspresi acuh tak acuh berangsur-angsur memudar saat dia berkata dengan suara lembut, "Kakak Tang Bing, yakinlah. Jika mereka bertindak menentang saya, bahkan jika saya tidak bisa keluar dari puncak kolam emas ini, mereka semua akan menemani saya." Suara pemuda itu tenang dan lembut, tetapi ada aura yang tidak menyenangkan dan kepercayaan diri yang tak dapat disembunyikan dalam kata-katanya yang mengkhawatirkan. Dia tidak sombong dan juga tidak mencoba untuk pamer. Tang Bing menatap Mu Chen dengan mata merahnya. Nada tenang pemuda itu membuatnya kehilangan keberanian untuk membantah. Karena itu, dia hanya bisa menggigit bibirnya yang merah merona. Adegan menawan itu membuatnya tampak seperti sedang diintimidasi, itu sangat indah. Oleh karena itu, Mu Chen dengan cepat merasakan banyak tatapan permusuhan yang diarahkan padanya. Bahkan di antara pasukan 9 neter, ada banyak tatapan buruk juga. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tang Bing diterima dengan sangat baik di antara hati 9 istana neter, jauh melebihi pentingnya dia sebagai penguasa domain. Batuk. Menghadapi tatapan yang semakin buruk, Mu Chen terbatuk-batuk sambil berkata dengan suara rendah, "Jangan seperti ini, kakak Tang Bing. Yakinlah, tulang saya kuat. Tidak akan mudah bagiku untuk dipukuli sampai mati oleh orang lain." Tang Bing tertawa saat dia melirik Mu Chen. "Aku tidak bisa diganggu dengan kamu dipukuli sampai mati. Anggap saja aku ini merepotkan dan mencari masalah. Aku pantas dimarahi." Ada sedikit kebencian dalam nadanya. Ini masih pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Menyelesaikan kata-katanya, Tang Bing berbalik dan pergi. "Kakak Tang Bing, yakinlah. Dengan adanya aku, tidak ada yang bisa merusak reputasi Istana 9 Neter kita." Mu Chen berkata dengan sedikit senyum. Tang Bing dengan ringan menghentikan langkahnya sambil mendengus, "Bicaralah dengan penampilanmu. Jika tidak, kamu bisa bermimpi untuk mendapatkan setetes pun cairan spiritual berdaulat dariku. Kalau begitu, saya harus dengan tulus mematuhi kata-kata pengurus rumah tangga." Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Tang Bing dengan ringan membuang bibirnya ke samping, tidak lagi memperhatikan Mu Chen, dan dengan cepat pergi. Mu Chen berbalik juga, melihat ke tahap batu milik Aula Elang Darah jauh di sana saat hawa dingin mulai melonjak di pupil hitamnya. "Karena kalian ingin bermain, maka biarkan kami bermain." Bab 683 Pertempuran Kenaikan. Boom, boom. Ketika niat bertarung yang menggebu-gebu di wilayah ini padat sampai batasnya, sebuah lonceng akhirnya berdering di dalam wilayah ini dan beresonansi untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Cahaya berkumpul di langit saat ruang angkasa terdistorsi dengan 3 sosok cahaya yang perlahan-lahan menampakkan diri. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah 3 orang yang memiliki posisi tertinggi di domain Great Havenlaw. Kaisar Burung Bangkai Langit, Kaisar Murid Spiritual, serta Kaisar Tidur yang Dalam dan Tak Terduga. Ketika ketiganya menampakkan diri, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah membungkuk sambil memberi hormat. Bahkan 9 raja menundukkan kepala mereka. Di wilayah ini, hanya ketiga kaisar itu yang berdiri dengan acuh tak acuh, menunjukkan posisi mereka yang berada di luar jangkauan siapapun. Kaisar Burung Bangkai Langit melambaikan tangannya. Semua orang merasakan gelombang energi lembut melonjak yang membuat semua orang menegakkan tubuh mereka sekali lagi. "Aku yakin semua orang sudah mengetahui peraturan dari Great Law Gold Pond, jadi aku tidak akan berbicara lebih jauh. Tidak peduli apapun cara yang kalian gunakan untuk mendaki puncak, tidak ada yang akan peduli. Di sini, hanya hasil yang penting dan bukan metode. Hanya akan ada 4 orang terakhir yang bisa masuk ke kolam emas mertua, itu akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri bagaimana kalian merebutnya." Seiring dengan suara Kaisar Sky Vulture yang menua perlahan-lahan berdering, atmosfer di wilayah ini tiba-tiba terasa mencekam, mata banyak ahli berangsur-angsur berubah menjadi tajam. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk Great Law Gold Pond adalah orang-orang jenius yang luar biasa di antara pasukan mereka. Tidak peduli lawan apa yang mereka hadapi, mereka pasti tidak akan merasa takut dengan mudah. Dengan demikian, pertarungan untuk 4 kuota pasti akan menjadi kompetisi yang kejam. Waktunya hampir habis.
Kaisar murid spiritual memiliki cahaya spiritual yang berkedip-kedip di matanya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kaisar burung bangkai langit dan kaisar murid spiritual bertukar pandang saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pria yang mengantuk di sebelah mereka sambil tersenyum. Saudara Meng, ayo kita buka puncak kolam emas. Meskipun mereka adalah 3 kaisar, mereka berdua selalu bersikap sopan dengan kaisar tidur yang tidak mencampuri urusan domain Great Havenlaw. Mereka tahu bahwa di antara mereka bertiga, yang terakhir adalah yang paling dipercaya oleh penguasa domain dari domain Great Havenlaw. Oke, kaisar tidur menguap tanpa mempedulikan citranya sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Dengung. 3 garis cahaya melesat dari tangan ketiga kaisar langsung ke puncak kolam emas. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di luar puncak Gold Pond secara bertahap berubah saat itu berangsur-angsur cerah. Boom! Ketika puncak Gold Pond menjadi bersih, energi spiritual yang tak berbentuk dan tak terbatas langsung menyapu keluar, menyebabkan seluruh langit dan bumi bercampur dengan warna emas. Arus emas mengalir turun dari gunung yang megah, membuat puncak Gold Pond tampak seperti ditempa dengan emas. Itulah arus Gold Pond, sebuah kekuatan yang mirip dengan benturan segudang ombak. Hanya mereka yang berada di alam berdaulat yang hampir tidak bisa menahannya. Semua yang mendaki gunung harus menderita dampak dari arus Gold Pond sebelum mereka dapat mengklaim puncaknya. Qiyu San menjelaskan kepada Mu Chen. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya saat ekspresinya menjadi sedikit serius. Jelas, dia telah merasakan betapa kuatnya arus Gold Pond. Kolam emas mertua ini memang aneh. Boom! Ketika puncak Gold Pond menjadi bersinar hingga batasnya, ketiga kaisar di cakrawala melambaikan tangan mereka bersama-sama. Ruang angkasa berfluktuasi saat sebuah lonceng yang jelas dan merdu berbunyi saat bergema di cakrawala. Mata semua orang menjadi panas pada saat ini. Kompetisi Great Law Gold Pond akan dimulai. Sekarang, wosh, wosh. Ketika suara acuh tak acuh kaisar langit Hering bergema di seluruh cakrawala, garis-garis pilar energi spiritual yang kuat membumbung tinggi ke langit. Banyak sinar cahaya dengan cepat melesat ke arah puncak kolam emas dengan kecepatan kilat. Di atas 8 tahap batu, berbagai penguasa domain di bawah 8 raja semuanya telah bergerak juga. Dalam sekejap, pekikan angin berderit di seluruh langit dan bumi, bahkan menyebabkan energi spiritual di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda mendidih. Tuan domainmu, kami akan bergantung padamu. Qiyu Zhan, Bei Mo dan Lan Hai, 3 orang terkuat di antara 9 istana Nether, telah mengepalkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Selama bertahun-tahun, istana 9 Nether mereka hampir dilupakan oleh semua orang. Kali ini, mereka harus bergantung pada penampilan Mu Chen dalam kompetisi Gold Pond untuk melihat apakah ada celah yang bagus. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis dan tidak berbicara lebih jauh. Ujung kakinya mengetuk saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat melintasi cakrawala. Pada akhirnya, memasuki puncak Gold Pond yang megah di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Duduk di singgasana tahap batu, Nine Nether memusatkan pandangannya pada siluet Mu Chen saat tangannya dengan lembut mengencangkan cengkeramannya pada sandaran tangan. Dia hanya bisa bergantung pada penampilan Mu Chen selanjutnya. Kakak perempuan Nine Nether, apakah Mu Chen bisa mendapatkan kuota untuk Gold Pond? Tang Rou memiliki kegugupan tertulis di wajahnya. Mereka semua tahu bahwa kompetisi Gold Pond kali ini sangat penting bagi Istana 9 Nether. Jangan khawatir, dia tidak akan mengecewakan kita. Ada segaris senyum muncul di wajah oval cantik Nine Nether, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup besar untuk Mu Chen. Jika dia gagal, Anda akan melihat bagaimana saya akan menghadapinya. Tang Bing menatap sosok itu dengan sedikit kebencian dalam nadanya. Mendengar kata-katanya, Nine Nether tidak bisa menahan tawa. Di atas langit, ketiga kaisar melambaikan tangan mereka. Ruang berfluktuasi saat energi spiritual menyatu, membentuk banyak layar besar yang terbuat dari energi spiritual. Setiap orang yang telah memasuki puncak Gold Pond tercermin di atasnya. Duduk di atas 9 tahap batu, berbagai raja telah mengangkat kepala mereka, menatap layar energi spiritual dengan ekspresi yang berbeda. Boom! Tepat ketika sosok Mu Chen telah memasuki puncak Gold Pond, ada arus emas yang mengalir di atasnya saat dia berdiri di tanah. Bahkan gunung pun bisa hancur menjadi debu, dilihat dari kecepatan lonjakannya, momentumnya sangat mengejutkan. Di bawah dampak itu, siapapun yang berada di bawah kultivasi alam berdaulat akan hancur berkeping-keping. Arus emas tercermin pada pupil mata Mu Chen, tetapi ekspresinya agak tenang. Dia menjentikkan jarinya dan energi spiritual yang terbakar dengan api ungu menyapu. Itu seperti air terjun yang merobek arus emas. Gemerisik. Pada saat itu ketika arus emas terkoyak, siluet Mu Chen secara misterius menyerbu di sepanjang celah saat dia dengan cepat menuju ke puncak.
Pada saat yang sama, ada fluktuasi energi spiritual yang terus-menerus meledak di gunung yang megah ini. Semua orang yang berada di gunung itu meledakkan kekuatan mereka saat mereka mengoyak arus emas dan berusaha mencapai puncak. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat mereka mendaki puncak, hanya ada 4 orang yang bisa mendapatkan kuota pada akhirnya. Jadi, semua orang pada dasarnya adalah lawan satu sama lain. Jika mereka ingin mendapatkan kuota, mereka harus mengurangi jumlah pesaing. Justru karena itulah awal dari kenaikan puncak itu kejam. Ketika beberapa orang mencoba yang terbaik untuk merobek arus emas dan berjalan menuju puncak, ada serangan tajam dan ganas yang datang dari kegelapan yang diam-diam menyapu. Energi spiritual yang dahsyat meluluh lantakkan gunung yang megah itu saat sosok-sosok cahaya berkedip-kedip, dan suara-suara mematikan bergema. Boom! Kaki Mu Chen dengan keras menginjak sebuah batu, langsung mereduksi batu itu menjadi debu dengan sosoknya terbang seperti sinar cahaya. Namun, tepat ketika dia terbang keluar, ada pekikan angin tajam yang terdengar dari belakangnya. Serangan yang tiba-tiba datang tidak membuat Mu Chen panik, dia menamparkan dengan punggung tangannya saat energi spiritual yang agung berubah menjadi telapak tangan besar yang berbenturan dengan serangan yang datang dari belakang. Boom! Energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka saat suara erangan yang dalam datang dari belakangnya, dan sesosok tubuh terlempar dan tersapu ke dalam arus emas. Sosok itu terlihat sangat babak belur saat dia dengan cepat mundur dan tidak lagi berani memprovokasi Mu Chen. Mu Chen tidak agresif saat dia dengan santai melirik dan dengan cepat menyerbu sekali lagi. Dalam waktu hampir 10 menit, dia sudah menderita hampir 10 serangan. Namun, serangan-serangan itu tidak secara khusus ditargetkan padanya, itu hanya kebetulan. Lagi pula, tidak ada sekutu di antara mereka yang datang ke sini. Jika mereka bisa menemukan kesempatan untuk mengurangi jumlah pesaing, siapa tahu, peluang mereka bisa meningkat. Mu Chen mengangkat kepalanya sambil mengedipkan matanya, menatap arus emas. Samar-samar, dia bisa melihat 10 sosok di depan yang seperti naga berenang. Mereka bisa dianggap sebagai kelompok pertama yang mendaki puncak Gold Pond. Sosok-sosok itu tidak mudah untuk dihadapi, karena mereka memiliki kekuatan maksimal. Mu Chen tidak langsung memaksakan diri masuk ke dalam kelompok pertama, karena dia tahu bahwa menjadi terlalu menarik perhatian saat ini bukanlah hal yang baik. Selain itu, karena peringatan Tang Bing, dia tahu bahwa Raja Elang Darah telah mengatur orang-orang untuk menghadapinya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mengalami kekalahan. Wosh! Saat pikiran mengalir ke dalam pikiran Mu Chen, 2 sosok tiba-tiba melintas. Salah satu orang menamparkan telapak tangan itu langsung merobek arus emas saat dengan cepat mendarat di dada pihak lain. Uff! Orang yang dipukul memuntahkan seteguk darah saat sosoknya terbang kembali. Lawannya tidak mengejarnya, dia hanya mengalihkan pandangannya dan melihat Mu Chen, yang tidak jauh dari situ. Keduanya bertukar pandang saat tubuh mereka sedikit menegang. Ekspresi Mu Chen tenang, orang di depannya memiliki penampilan yang agak biasa. Sosoknya agak tinggi dan kokoh, seolah-olah itu adalah menara besi. Namun, meskipun dia memiliki sosok yang kuat, matanya menunjukkan kehati-hatiannya. Kekuatan orang ini tidak biasa. Sedikit keheranan melintas di hati Mu Chen saat dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang cukup baik datang dari orang di hadapannya. Juga, yang membuatnya semakin heran adalah bahwa orang ini tidak termasuk di antara bawahan 9 raja, jadi dia pasti berasal dari kekuatan anak perusahaan dari domain Great Havenlau. Pria kuat itu melirik Mu Chen. Meskipun yang terakhir ini masih sedikit muda, dalam hal usia, dia merasakan bahaya besar datang darinya. Pemuda di hadapannya mungkin tampak tenang dan lembut, tapi jauh di dalam tulangnya, dia adalah harimau ganas yang menyembunyikan ancaman. Oleh karena itu, pria kuat itu hanya menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen dengan cara yang sedikit ramah saat sosoknya terbang ke arah lain. Makna di balik tindakannya jelas, semua orang memikirkan urusan mereka sendiri. Mu Chen memperhatikan saat pria kekar itu pergi dan sedikit menghentikan langkahnya. Rasa dingin berkumpul di pupil hitamnya saat dia merasakan 4 fluktuasi dingin yang dengan cepat mendekat. Mereka yang dikirim oleh Raja Elang Darah untuk menghadapinya akhirnya mulai bertindak. Bab 684 Pertarungan 4 Penguasa. Arus emas mengalir turun dari puncak gunung yang megah, menyebabkan seluruh langit dan bumi diwarnai dengan cahaya keemasan yang cemerlang, yang membuat energi spiritual di wilayah ini mendidih dengan hebat. Di tanah yang luas ini, sosok Mu Chen berhenti, ekspresinya tenang saat cahaya dingin beredar di pupil hitamnya. Dia perlahan menoleh, melihat sekelilingnya. Pupil matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, bahkan garis pandangnya mengalami sedikit gangguan.
Namun, dia masih bisa dengan jelas merasakan 4 fluktuasi dingin yang diam-diam menekan maju, penuh dengan niat membunuh. Karena kamu sudah ada di sini, keluarlah. Mengapa bersembunyi seperti tikus? Senyuman dingin tergantung di sudut bibir Mu Chen saat suara mengejeknya terdengar, ini sudah 4 lawan 1, apakah kalian mungkin masih mencoba menyelamatkan muka? Saat suara Mu Chen terdengar, wilayah itu masih sepi. Namun, keheningan hanya berlangsung selama 10 tarikan napas sebelum suara langkah kaki bergema. 4 sosok perlahan berjalan keluar dari cahaya keemasan saat mereka berdiri tidak terlalu jauh dari Mu Chen. Mereka berempat mengenakan pakaian dengan warna yang berbeda. Pola di lengan baju mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, yang jelas memiliki hubungan dengan aula elang darah. Mereka berempat diam-diam berdiri saat sejumlah besar tekanan energi spiritual menyebar, bahkan tanah di bawah mereka sedikit runtuh. Tatapan dingin mereka tertuju pada Mu Chen seperti ular berbisa. Murid hitam Mu Chen juga terfokus pada keempat orang itu. Menilai dari fluktuasi energi spiritual yang datang dari mereka, mereka berempat masih merupakan penguasa kelas 1, tapi mereka mungkin telah mencapai puncak alam itu. Mengenai kekuatan, bahkan di antara para penguasa domain dari domain Great Havenlaw, mereka bisa dianggap sebagai yang terbaik. Untuk menghadapinya, Raja Elang Darah telah menghabiskan cukup banyak pemikiran. Sepertinya tidak akan mudah bagiku untuk mendaki puncak. Ketika Mu Chen terhalang, tatapan yang tak terhitung banyaknya dari bawah puncak kolam emas juga diarahkan ke layar cahaya energi spiritual yang ada di dalamnya. Jelas, mereka telah merasakan situasi yang dihadapi Mu Chen juga. Ketika mereka melihat 4 orang berdiri di depan Mu Chen, banyak orang memiliki lapisan keheranan yang melintas di mata mereka, bersama dengan gumaman dan bisikan yang bergema. Keempat orang itu, sepertinya adalah kepala 4 lembah Gunung Mang. Menilai dari situasi ini, mereka benar-benar akan berurusan dengan penguasa domain baru dari Istana 9 Neter. 4 lembah Gunung Mang tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan aula Elang Darah. Raja Elang Darah jelas berusaha menindas Istana 9 Neter, tidak memberi mereka satu kesempatan pun. Ya, keempat kepala itu telah berada di alam berdaulat kelas 1 untuk waktu yang lama, bahkan di antara para penguasa domain dari domain Great Havenlaw, mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik. Jika mereka berempat bergandengan tangan, situasi Mu Chen mungkin tidak terlalu positif. Seiring dengan banyak gumaman dan bisikan halus, ada banyak tatapan yang diarahkan ke arah Istana 9 Neter. Ada rasa kasihan dan simpati di mata mereka. Jelas, tidak ada yang kurang dari mereka yang bersukacita atas kemalangan orang lain. Selain tatapan itu, tidak ada ekspresi apapun yang tertulis di wajah Nine Neter. Pupil matanya menatap layar cahaya energi spiritual saat hawa dingin mengalir di kedalaman matanya. Di sampingnya, wajah Tang Rou dipenuhi dengan kegugupan, sementara Tang Bing mengatupkan giginya dengan telapak tangannya yang penuh dengan keringat. Dia secara alami memahami betapa berbahayanya situasi Mu Chen saat ini. Itu adalah 4 kepala dari 4 lembah Gunung Mang, 4 bajingan itu. Tang Bing berkata sambil mengertakkan gigi. Ingat mereka. Nine Neter dengan ringan menurunkan tatapannya saat dia berkata dengan suara tenang. Tapi Tang Bing merasakan kemarahan dan niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katanya. Jelas, Raja 9 Neter sudah membenci 4 lembah Gunung Mang di dalam hatinya. Tang Bing dengan ringan menganggukkan kepalanya. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan 4 lembah Gunung Mang pergi. Kakak perempuan 9 Neter, apakah Mu Chen akan baik-baik saja? Tang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen mampu, 4 lawan yang dia hadapi tidaklah mudah. Mata ramping Nine Neter terfokus pada layar cahaya energi spiritual. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang, sikapnya itu membuatnya tersenyum, karena dia bukan lagi orang yang lembut dan lembut yang bisa dengan mudah dia takuti saat itu. Dia akan muncul sebagai pemenang. Duduk di singgasana raja, ia dengan elegan menyilangkan kakinya yang panjang sambil menoleh dengan lembut. Sikunya bersandar pada sandaran tangan, sementara tangannya menopang pipinya. Dia menarik rambutnya ke belakang saat rasa percaya diri yang kuat beredar di matanya yang penuh dengan sorot liar. Tang Bing dan Tang Rou saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak yakin mengapa Nine Neter memiliki kepercayaan seperti itu pada Mu Chen, hati mereka yang tegang juga mereda berdasarkan kepercayaan mereka pada Nine Neter. Di tanah kosong, kelima siluet itu telah menjadi fokus perhatian banyak orang. Tapi mereka berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihatnya, kecuali bahwa udara dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Keempat sosok itu agak kurus. Ada satu yang sangat menonjol. Tubuh kurusnya membuatnya terlihat seperti kerangka, tetapi jauh di dalam pupil matanya, ada cahaya menakutkan yang mirip dengan ular berbisa.
Kamu pasti Mu Chen. Dia menatap Mu Chen. Wajahnya yang kering menyeringai buas saat dia berkata dengan suara serak, langkahmu berhenti di sini, seseorang tidak ingin kamu naik. Seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya dengan dingin menatap Mu Chen. Kami tidak ingin membunuhmu, karena kami tidak ingin menyinggung perasaan Istana Sembilan Neter. Namun, jika Anda keras kepala, puncak kolam emas ini juga merupakan tempat pemakaman yang cukup bagus. Melihat 4 orang di depannya, Mu Chen sedikit menurunkan pandangannya. Jika kalian tidak tersesat, kalian tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Ketika suaranya yang tenang terdengar, itu membuat 4 orang di depannya tertegun sejenak, sebelum senyum aneh muncul di wajah mereka. Kebiadaban di mata mereka semakin pekat. Sungguh orang yang menarik. Kalau begitu, kita akan membunuhnya. Ya, senyuman buas yang tergantung di bibir keempat orang itu semakin pekat, dan dalam sekejap, keempat sosok itu diam-diam menghilang. Wosh! Ketika mereka menghilang, ruang di sekitar Mu Chen berfluktuasi saat 4 sosok muncul secara misterius. 4 tangan kering yang mirip dengan tangan Dewa Kematian dengan cepat menyerang ke arah organ vital Mu Chen, bersama dengan aura kematian. Mereka berempat sangat ganas saat mereka menyerang. Mereka tidak berniat untuk bertarung 1 lawan 1, karena mereka memilih untuk menghadapi Mu Chen secepat mungkin. Boom! Telapak tangan keempatnya dengan cepat mendarat ke arah Mu Chen. Namun, ketika telapak tangan mereka jatuh di atas yang terakhir, wajah kering mereka sedikit berubah. Itu karena telapak tangan mereka melewati sosok Mu Chen. Sebuah bayangan. Mata keempat penguasa menyipit. Kecepatan Mu Chen sebenarnya lebih cepat dari mereka. Boom! Guntur yang kuat tiba-tiba terdengar saat kilatan petir sepertinya melesat di sudut mata keempat orang itu. Setelah itu, kilat menjadi lebih cemerlang saat 4 telapak tangan besar yang tampak seperti ditempa dengan petir mengarah ke titik-titik vital di belakang keempat orang itu. Pembalasan itu sangat aneh. Begitu anehnya sampai-sampai membuat keempat sovereign yang sudah berpengalaman itu menenggelamkan ekspresi mereka. Lengan baju mereka dengan cepat bergetar saat energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi layar cahaya di belakang mereka. Boom! Tapak tangan petir meledakkan layar cahaya dalam satu pukulan. Tapi dalam momen singkat penghalang itu, 4 sosok dengan cepat terbang menjauh saat mereka menghindari serangan tajam. Keempat orang itu mundur saat wajah mereka yang mengering berubah menjadi sedikit lebih suram. Niat membunuh di mata mereka juga semakin pekat. Kecepatan reaksi yang cukup cepat. Petir menyatu di langit, membentuk sosok Mu Chen. Saat ini, tubuhnya bersinar seperti perak. Jelas, dia telah mendorong fisik Dewa Petir hingga batasnya saat dia menatap keempat orang itu dengan senyuman aneh. Setelah menggunakan fisik Dewa Petir, dia telah mencapai kecepatan yang menakjubkan. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau keempat orang itu masih bisa menghindarinya. Sepertinya indera pertarungan mereka tidak lemah. Keempat sovereign memegang tatapan dingin saat mereka menatap Mu Chen. Tak lama kemudian, mereka menghirup napas dalam-dalam saat tangan mereka membentuk segel. Dalam sekejap, badai energi spiritual yang terlihat meledak. Lingkaran energi spiritual berfluktuasi dengan keras saat 4 sosok cahaya besar dengan cepat terbentuk di sekitar 4 orang itu. Benda langit pohon mati. Bersamaan dengan suara dingin yang bergema, 4 sosok cahaya dengan cepat terbentuk di sekitar 4 orang itu. Mereka sebenarnya adalah 4 sosok besar yang identik. Jelas, mereka berempat telah memurnikan tubuh surgawi berdaulat yang sama. 4 tubuh surgawi berdaulat berdiri di antara langit dan bumi seperti raksasa. Keempat benda langit berdaulat itu berwarna hitam keabu-abuan. Dilihat dari jauh, mereka tampak seperti pohon-pohon mati yang berdiri di wilayah itu, memancarkan aura kematian. Saat keempat tubuh surgawi berdaulat bernafas, energi spiritual berubah menjadi angin ribut saat mereka bersiul di wilayah ini. Keributan itu menarik perhatian setiap ahli di puncak Gold Pond dengan jejak keheranan dan kekejaman di dalamnya. Karena kamu menolak bersulang, maka serahkan nyawamu. Keempat badan surgawi berdaulat menyerangkan tatapan marah ke arah Mu Chen saat suara-suara menakutkan terdengar seperti guntur di wilayah ini. Tak lama kemudian, 4 telapak tangan besar dikirim, menutupi matahari saat mereka menyelimuti hutan pegunungan ini. Boom! Bahkan sebelum telapak tangan itu mendarat, bumi sudah mulai runtuh. Meskipun tubuh surgawi pohon mati tidak termasuk di antara 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat, intimidasi yang diciptakan ketika 4 tubuh surgawi yang berdaulat muncul tidaklah biasa. Tekanan energi spiritual yang menakutkan jatuh dari langit saat sosok Mu Chen dijatuhkan ke tanah. Dia mengangkat kepalanya. Telapak tangan hitam keabu-abuan yang besar tercermin di pupil hitamnya saat rasa dingin muncul di sudut bibirnya. Mu Chen mengepalkan kedua tinjunya saat ruang di belakangnya berubah.
Sovereignty miliknya muncul dengan peluit, menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat secara eksplosif dalam sekejap. Pupil hitamnya juga perlahan-lahan berubah warna. Kalian masih belum memenuhi syarat untuk mengambil nyawaku. Sosok pemuda itu seperti tombak saat suaranya yang dingin terdengar di cakrawala. Bab 685 Sarana Guntur. Boom. Ruang angkasa terdistorsi dengan keras di belakang Mu Chen dan laut berdaulat yang luas terlihat bersiul di dalam ruang yang terdistorsi itu. Sejumlah besar energi spiritual menyapu keluar saat melawan tekanan yang menyelimuti. Mu Chen mengangkat kepalanya saat matanya memantulkan cahaya, sambil melihat keempat telapak tangan yang masuk. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Ada juga auman naga yang sepertinya bergema dari cahaya itu. Boom! Keempat telapak tangan besar itu dengan cepat menghantam ke arah lokasi Mu Chen. Bumi langsung bergetar saat retakan besar menyebar. Bahkan ruang angkasa telah hancur pada saat ini. Tatapan yang tak terhitung banyaknya tertuju pada layar cahaya energi spiritual. Penguasa domain baru dari Istana Sembilan Alam Bawah ini seharusnya sudah ditangani, kan? Kekuatan empat alam berdaulat kelas 1 puncak yang menyerang bersama bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. 9 neter mempertahankan ekspresi tenang, sementara wajah Tang Bing dan Tang Rou pucat. Keempat badan surgawi berdaulat berdiri di cakrawala saat mereka melihat bumi yang hancur. Namun, wajah mereka sedikit melengkung, karena sosok Mu Chen tidak ada di lokasi itu. Awas! Sebuah teriakan terdengar dari mulut keempat orang itu. Mengaum. Tapi tepat ketika suara mereka meninggalkan mulut mereka, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak di belakang mereka dan seekor naga ringan terbang keluar dari ruang yang retak. Wajah keempat penguasa itu berubah dengan noda keheranan di mata mereka. Kekuatan Mu Chen hanya berada di alam penguasa kelas 1, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan melalui celah spasial? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki kekuatan melebihi alam berdaulat kelas 5, setidaknya. Namun, Mu Chen jelas tidak akan menjelaskan keraguan mereka. Naga itu terbang keluar dari celah spasial dan berubah menjadi sosok ramping saat cahaya berkedip-kedip. Wajahnya dingin saat dia membentuk segel. Dalam sekejap, auman naga dan lolongan gajah terdengar dari laut sovereignnya. Boom! Cahaya ungu dan hitam yang luar biasa dengan cepat terbang keluar dari laut berdaulat, terbentuk menjadi naga ungu besar dan gajah hitam di atas Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Naga ungu yang berkobar dengan api ungu dan gajah petir yang diselimuti petir hitam sangat bertabrakan. Dalam sekejap, gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan meledak dan mengirim 4 benda langit berdaulat terbang kembali. Berderit. Berderit. Mu Chen menahan ekspresi besar saat kedua tangannya sedikit bergetar. Segel tangannya yang dengan cepat berubah menjadi mata. Di antara energi spiritual yang dahsyat itu, cakram cahaya naga dan gajah yang kira-kira seukuran 1 kaki terbentuk. Cakram cahaya tersebut muncul dengan warna ungu dan hitam serta naga dan gajah di atasnya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat mengerikan menyebar, menyebabkan retakan-retakan halus di angkasa. Bunuh dia. Keempat kepala gunung Mang merasakan betapa menakutkannya kekuatan dalam cakram cahaya naga dan gajah itu saat jantung mereka bergetar bersamaan dengan teriakan mereka. Mati 3 jari. Keempat orang itu melolong bersama saat energi spiritual yang luar biasa bersiul, membentuk menjadi 4 pilar cahaya energi yang mirip dengan pohon mati saat mereka dengan cepat berjalan menuju Mu Chen. Mu Chen mengangkat tatapannya saat lapisan dingin muncul di pupil hitamnya, sebelum segelnya yang berubah tiba-tiba membeku. Cakram naga dan gajah. Jari rampingnya menunjuk ke langit saat cakram cahaya naga dan gajah berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang. Ketika cakram cahaya itu melesat, ada retakan panjang yang membelah angkasa. 2 serangan melesat melintasi cakrawala dan saling berbenturan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Badai energi spiritual yang terlihat mendatangkan malapetaka saat menyebar, menyebabkan hutan di bawahnya langsung diratakan saat energi spiritual yang ganas saling mencoba menghapus satu sama lain di langit. Mu Chen ini benar-benar bisa menahan serangan 4 penguasa. Seseorang berseru karena tidak ada penurunan cahaya ungu dan hitam di bawah energi spiritual yang kejam. Sungguh luar biasa kekuatan yang dimiliki Mu Chen ini. Dia memang tidak mudah untuk bisa menjadi penguasa domain baru dari Istana 9 Neter. Mu Chen bertahan. Tang Bing dan Tang Rou sangat terkejut di mata mereka. Kalian berdua terlalu meremehkan Mu Chen. 9 Neter dengan ringan tersenyum. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan seni 9 naga dan gajah dari Mu Chen. Agak terlalu naif bagi keempat orang itu untuk berpikir bahwa mereka dapat menahan serangan Mu Chen hanya dengan ini. Boom!
Tepat ketika pikiran itu melintas di hati Nine Nether, cakram ungu dan hitam tiba-tiba meledak di langit. Api ungu dan petir hitam mendatangkan malapetaka. 4 jari besar yang mirip dengan pohon mati dengan cepat runtuh di bawah dampak itu. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mundur. Keterkejutan muncul di mata keempat kepala Gunung Mang saat mereka segera meraung. Keempat badan surgawi berdaulat dengan cepat mundur saat mereka melayang melintasi 1000 kaki dalam sekejap dengan satu langkah kaki mereka. Mu Chen memandang keempat orang yang mundur itu saat segaris senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Jika kekuatan seni 9 naga dan gajah hanya sebesar ini, itu tidak akan dievaluasi sebagai seni ilahi tingkat semu sempurna. Wosh! Mu Chen menjentikkan jarinya. Api ungu yang meluluh lantakkan dan petir hitam tiba-tiba menyatu menjadi 2 sinar cahaya yang saling terkait. Dengan gemerisik, mereka telah menghilang dari wilayah ini dan, di saat berikutnya, mereka telah muncul di hadapan ahli sovereign yang paling kurus. Ekspresi yang terakhir secara drastis langsung berubah saat dia memahami motif Mu Chen. Melukai 10 jari tidak ada bandingannya dengan mematahkan jari. Meskipun kekuatan seni 9 naga dan gajah ini tidak biasa, kultivasi Mu Chen masih terlalu dangkal. Tidak mungkin baginya untuk langsung membunuh 4 penguasa. Tetapi jika itu hanya ditargetkan pada salah satu dari mereka, itu sudah lebih dari cukup. Seni pohon mati. Ahli sovereign yang paling kurus meraung saat rune kering muncul di tubuh langit sovereign. Melihat dari jauh, itu seperti pohon layu yang berdiri di wilayah ini. Boom! Mu Chen tidak sedikit pun merasa terganggu saat cahaya api ungu dan petir hitam langsung terbentuk menjadi naga ungu dan gajah petir. Dengan jurus pemusnahan, mereka menghantam dengan keras ke badan surgawi sovereign yang besar. Boom! Dampak yang terjadi seketika itu mirip dengan letusan gunung berapi. Gelombang kejut yang menakutkan menimbulkan begitu banyak malapetaka sehingga benda langit pohon mati hancur dengan ledakan saat sosok yang tampak menyedihkan melesat darinya, dengan keras memuntahkan darah segar dari mulutnya saat ia jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah yang besar dan dalam. Bahkan auranya pun layu, dia jelas terluka parah dan hampir mati. His! Hembusan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya bergema di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam sekejap, seorang ahli sovereign yang telah mengeksekusi badan surgawi sovereign telah dikalahkan oleh Mu Chen. Guda! Wajah ketiga ahli sovereign yang tersisa telah berubah drastis saat niat membunuh yang kuat melonjak di mata mereka tak lama kemudian. Melihat Mu Chen, tatapan mereka sepertinya ingin melahapnya. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Ketiga orang itu dengan ganas berteriak saat benda langit berdaulat yang sangat besar menyerang ke arah Mu Chen sekali lagi. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi bergetar di bawah tinju mereka. Bangkit! Melihat ketiga orang itu menyerang lagi, tatapan Mu Chen tetap dingin saat dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Hutan di bawahnya hancur dan arai spiritual yang terbentuk dengan 3 teratai hitam muncul. Membantai arai spiritual teratai iblis-iblis. Mu Chen mengubah segelnya dengan kedua tangannya, menyebabkan ketiga teratai hitam itu dengan ganas membumbung tinggi saat mereka bergabung, dari kepala ke ekor, dan menghantam benda langit yang berdaulat. Boom! Cahaya hitam yang seperti tinta mulai merusak tubuh surgawi sovereign. Dalam sekejap, benda langit berdaulat yang terlihat seperti pohon mati langsung berubah menjadi hitam, seperti batu yang dingin, saat berderit dan meledak. Uff! Setelah badan langit sovereign dihancurkan, salah satu ahli sovereign ditembak keluar dalam keadaan menyedihkan saat dia dengan keras memuntahkan darah segar. Dia langsung terluka parah. 2 sovereign celestial body yang sedang menyerbu tiba-tiba berhenti saat ketakutan akhirnya muncul di mata mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mereka telah menderita kerugian besar hanya dalam beberapa menit. Jelas, mereka bukan satu-satunya yang tidak bisa mengerti, bahkan mereka yang menonton pertempuran tercengang dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan Mu Chen ini sebanding dengan 4 kepala Gunung Mang, paling banyak, jadi mengapa kekuatan bertarung yang dia tunjukkan begitu menakutkan. Hanya dalam 2 pertukaran, dia langsung membunuh 2 orang. Di atas langit, 2 penguasa yang tersisa tidak lagi berani menyerang, karena mereka tidak tahu berapa banyak cara yang disembunyikan oleh pemuda di depan mereka. Jika itu mirip dengan sebelumnya, maka 2 orang yang ada di depan mereka adalah contohnya. Mundur. Tatapan keduanya berkedip-kedip saat mereka segera berteriak. Metode yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk membunuh 2 sovereign secara instan meninggalkan kejutan besar pada mereka. 2 badan surgawi berdaulat dengan cepat mundur tanpa niat bertarung lagi. Saya khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang. Mu Chen dengan dingin tersenyum ketika dia melihat kedua orang itu pergi. Karena dia sudah melakukannya, dia pasti tidak akan bersikap lunak.
Ini bukan lagi Akademi Spiritual Surga Utara, terlalu lunak dan ragu-ragu itu bodoh. Dengan demikian, kedua tangannya membentuk segel lagi, dan pilar cahaya terbang keluar dari kepalanya. Pagoda 9 lapis bersiul saat mengembang di sepanjang angin dan menekan ke bawah, menindas benda langit spiritual ketiga di dalamnya. Naga emas bersiul di tubuh pagoda 9 lapis dengan api keemasan melonjak. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, tubuh surgawi sovereign ketiga terbakar abis saat sosok hitam hangus dengan lemah jatuh dari langit dengan vitalitas yang semakin berkurang. Sovereign yang lain telah dikalahkan. Kepala terakhir dari Gunung Mang ketakutan dan kehilangan akal sehatnya saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Melihat dari jauh, itu adalah raksasa yang babak belur dan kelelahan yang menyerbu keluar dari puncak Gold Pond tanpa henti. Melihat sosok itu, Mu Chen tidak mengejar dan merasa lega. Agak sulit untuk mengeksekusi 3 kartu truf terkuatnya, bahkan untuknya. Sebagian besar energi spiritualnya di laut berdaulat telah habis. Tapi dia masih cukup puas dengan fakta bahwa dia bisa menghadapi 3 ahli sovereign kelas 1 dengan kecepatan seperti itu. Sosoknya jatuh dari langit saat dia menyapu pupil hitamnya. Dalam sekejap, sosok-sosok humanoid itu dengan tergesa-gesa mundur tanpa berani menunjukkan permusuhan sedikit pun. Mu Chen tidak memperhatikan mereka saat dia berbalik dan terbang menuju puncak Gold Pond. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan bertindak secara efisien terhadapnya lagi. Di bawah puncak Gold Pond, banyak orang yang melihat sosok di layar cahaya energi spiritual. Keributan yang awalnya terjadi menjadi hening saat ini. Semua orang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Baru sekarang mereka mengerti berapa banyak kartu menakutkan yang dimiliki oleh penguasa domain baru dari Istana 9 Alam Maut ini. 1 melawan 4 dan membunuh 3, pencapaian seperti itu memang menakutkan. Di atas cakrawala, ketiga kaisar diam-diam melihat layar cahaya energi spiritual dengan noda keheranan saat mereka menatap sosok pemuda itu. Bahkan kaisar tidur yang dalam dan tak terduga telah membuka matanya. Pemuda ini benar-benar tidak sederhana.